etika antara benar dan benar, atau antara paradigma keadilan dan rasa kasihan itu bagaimana ya Rob mengidentifikasikannya? Ya, semua itu disesuaikan dengan aturan sekolah yang ada. Jadi aturan sekolah sudah dibuat untuk ditaati, untuk dipatuhi setiap siswa. Sedangkan untuk bapak ibu guru karyawan itu aturannya berupa kode etik guru. Nah dari sana nanti disesuaikan kejadian yang sudah menimpa atau masalah yang sudah ada ini berbenturan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu nanti dinilai aturan. Kemudian untuk mengidentifikasinya ya untuk membedakan tadi ya antara yang sama-sama baik tadi ya. Baik. Nah tentunya ya dari dua baik itu pasti ada yang lebih baik. Nah itu nanti akan disaring lebih lanjut. Ya, tadi disesuaikan dengan etika norma yang ada di sekolah, baik atau untuk siswa tata tertib, untuk bapak guru nanti berupa kode etik guru. Seperti itu. Ya. Untuk kasus-kasus di mana memang kepentingannya sangat sama benar ya Pak ya, jadi sangat kemungkinan besar itu pilihan yang sangat berat ya Bapak ya, antara dilema etika benar vs benar itu, karena di sisi lain kita mengambil keputusan tidak membuat di sisi lainnya menjadi merasa bersalah gitu ya Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan supaya sama-sama menghasilkan keputusan yang bijak gitu Bang? Terima kasih. Sampai contoh saja. Iya, misalnya satu kasus siswa di kasus itu banyak sekali. Misalnya kasus siswa yang sudah lama sekali tidak masuk sekolah. Ya, ini memang dilematis sekali. Di satu sisi itu menyalahi aturan dari sekolah, yaitu tidak tidak masuk sekolah selama sekian hari, sudah punya aturan bahkan belum bisa dikeluarkan. Tapi di sana kita bisa melihat dari alasan mengapa anak itu tidak masuk sekolah. Nah tentunya kita mencari berbagai sumber yang bisa dipercaya, baik dari guru BK, mungkin bisa dari mungkin contoh-contoh yang lain, kasus yang lain banyak sekali. Seperti itu. Apakah Bapak selama mengambil keputusan pernahkah Bapak menemui kasus rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, misalnya antara keadilan dan vs kasihan gitu. Iya, dengan peduli, keadilan dan peduli. Biasanya kan rujukan moral ya Bapak ya, bukan dilema etika lagi. Iya, kenapa Bapak jumpai selama menjadi kepala sekolah? Sebenarnya ya kalau kejadian itu belum pernah, cuma satu kejadian yang mungkin semoga tidak terulang lagi. Jadi ada dilema, ada satu masalah yang berkaitan juga dengan siswa. Nah, ini masalah ini sudah sangat parah sekali. Dan banyak sekali unsur-unsur dari sekolah yang ingin mengeluarkan. Nah, tapi dari orang tua, berbagai cara ya bagaimana anaknya bisa stop sekolah. Ya salah satunya memang
ada dengan membawa sesuatu gitu, ada yang mungkin memberikan sesuatu berupa uang saya. Sekali lagi saya tetap berpedoman pada aturan yang ada. Jadi selama anak itu masih kita perbaiki, tidak usah pakai apapun, akan tetap saya pertahankan tetap sekolah. Tapi kalau anak itu sudah melanggar aturan yang sudah melebihi batas, jadi tidak akan saya terima. Jadi walaupun memang bujukan moral itu tetap ada. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Tapi tetap mengutamakan peraturan yang ada ya, Bapak ya. Iya, Bapak. Selama menghadapi kasus-kasus dilema etika itu, apa yang Bapak anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan? Yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Seorang pemimpin kan tidak mungkin untuk memutuskan sendirian. Jadi ada sekolah itu ada unsur-unsur sekolah, ada urusan, ada komite, ada wali murid. Kalau sampai dilema etika itu menyangkut sampai ke berbagai aspek itu, nah tentunya semua unsur yang ada di sekolah ini tetap dilibatkan, melalui musyawarah, melalui mufakat, sehingga nanti didapatkan kata akhir kesepakatan yang menguntungkan pada semua pihak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pertama, bagaimana merupakan tantangan? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Ini kadang keputusan yang saya ambil itu tidak sesuai dengan mungkin dari unsur yang ada di sekolah. Tapi saya yakin ya, selama keputusan yang saya ambil itu sesuai dengan aturan yang ada, saya tidak akan tidak akan memihak pada satu pihak. Jadi tetap sesuai dengan jalur yang sudah ada di sekolah. Iya, Bapak. Untuk apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kasus di sekolah terus dilema etika itu ya datanya tidak bisa dijadwalkan. Jadi secara terjadwal itu melalui mungkin bisa lewat apel, ya, lewat pertemuan Bapak Ibu guru, ini berupa informasi pembinaan. Tapi kalau penanganan secara kasus yang sudah terjadi ini tidak terjadwal, tapi secara langsung. Jadi nanti begitu ada kasus, kita melibatkan beberapa unsur sekolah yang bisa ke sana, misalnya dari unsur BK atau mungkin dari Warasen ya, yang bisa untuk membantu. Iya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam kejadian tadi yang sudah disampaikan? Tentunya tidak saya sampaikan bahwa dilema etika ya. Etika itu kan apa ya? Aturan tuh ya. Iya, aturan. Jadi memang aturan itu memang dibuat oleh beberapa orang atau sekumpulan orang, tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Nah ini kalau dibandingkan dengan rujukan moral ini ya memang berbeda. Dibanding mungkin individu ya. Kenapa sifat individu? Individunya. Ya, kalau dilema etika ini kan mengarah nanti dibenturkan dengan aturan yang sudah dibuat bersama itu. Jadi ada masalah dibandingkan dengan aturan yang ada.
atau bisikan moral ini biasanya mengarah ke seseorang untuk tujuan tertentu. Jadi demi keberhasilan dari atau tujuan yang kepentingan mereka pribadi, itu bukan begitu. Jadi pelajaran yang mungkin bisa diambil ya, untuk Indah nanti mungkin kalau sudah ada menghadap seperti itu ya, namanya masalah, dilema etika itu setiap saat bisa terjadi. Jadi kembalikan saja kepada aturan yang sudah dibuat bersama, etika yang sudah dibuat bersama. Untuk siswa ya aturannya dengan tertib. Kalau dari yang terjadi mungkin dilema etikanya pada bapak ibu guru ya, nanti dengan kode etik yang sudah ada. Seperti itu. Intinya masih tetap dalam peraturan yang ada di sekolah dan kode etik gurunya, Pak. Iya, kembali ke sana. Karena itu sudah dibuat dan sudah disetujui bersama. Ya, nanti kita mulai dari itu tentu menyalahi aturan bisa dikenai pasal. Iya Pak. Ya Bapak, terima kasih sekali Bapak, saya dapat pengetahuan lagi tentang mengambil keputusan antara dilema. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebaliknya? Alhamdulillah juga sehat Bapak. Sebelumnya saya terima kasih banyak Bapak sudah memberi saya waktu untuk bisa bertemu di sini dalam rangka ini tugas saya Bapak dari CGP yaitu modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan Bapak Supardi dari SMP Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngambil. Kita mulai saja ya Bapak ya. Selama ini kan Bapak sudah lama sekali jadi kepala sekolah. Mungkin banyak hal yang ada di sekolah ini tentang dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Intinya kita ya harus hati-hati dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita tamu, dan apa tujuannya. Memang kalau kita tidak seleksi, kadang-kadang kita keceplosan, salah ngomong, dan akibatnya akan membawa dampak yang kurang baik tentunya. Ya, sekarang memang kalau kita kaji di masyarakat, kita itu banyak terjebak di dalam hal-hal yang merupakan dilema etika, kadang-kadang mengganggu dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan ya Pak ya. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, intinya ya kita terima semuanya, tapi kan di antara dua nilai atau beberapa nilai kebajikan tentu ada yang terbaik. Maka keputusan itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Maka kita kumpulkan senior-senior yang ada di sekolah ya untuk mengambil keputusan. Dan tentunya kita prioritaskan pada skala prioritas yang terbaik tentunya di antara keputusan-keputusan itu. Jadi ini ya Pak ya, berkolaborasi dengan keputusan-keputusan itu. Jadi ini ya Pak ya, berkolaborasi dengan guru senior, ya, guru senior, dan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena kalau kita mengambil keputusan sendiri akibatnya kan mereka tetap menyalahkan itu bukan kebijakan bersama tapi kebijakan kepala, maka akhirnya tanggung jawab kan semua dibebankan pada kepala sekolah. Selanjutnya Bapak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, biasa. Sebelum kita keluarkan hasil dari keputusan tersebut, kita pasti mengadakan rapat-rapat kecil tim pengembang sekolah tentunya, yang dimana paling tidak hasil kesepakatan kecil itu nanti dari yang terbaik merupakan pilihan bersama, baru dikeluarkan kepada semua warga sekolah, seluruh stakeholder, baik itu guru, karyawan, komite, ya, bahkan ya, komite bisa mensosialisasikan kepada wali murid tentunya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ditemukan di sekolah ini? Inilah yang jadi permasalahan bahwa di dalam mengambil keputusan itu memang kita harus pinter-pinter, karena kadang-kadang keputusan yang terbaik itu juga akan menyakitkan kepada salah satu atau seberapa orang. Tapi kalau sudah merupakan keputusan bersama, biasanya kita buat kesepakatan yang akhirnya semua mau menerima terhadap keputusan tersebut dan bisa menjalankan hasil dari keputusan tersebut. Berarti kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama penting itu. Walaupun dari tim kecil, terus baru dikembangkan tim besar. Dan kita tidak bisa langsung mengambil keputusan secara bersama, secara umum. Akhirnya malah batin celebung, batin apa, malah tidak merupakan keputusan. Jadi keputusan kecil dikeluarkan ke lembaga, semua warga, dan semua warga kalau sudah menerima akan menjadi kesepakatan bersama tentunya. Berarti musyawarah mufakat. Iya. Oke Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan selama Bapak mengambilkan keputusan? Ya, yang merupakan tantangan terutama di sini adalah ya sebenarnya itu yang agak sulit mengajak bersama itu agak sulit. Kadang-kadang karena orang Jawa mengatakan ya siji silet siji anggit gitu. Jadi kadang-kadang ya tidak mau menerima, tapi setelah diadakan pendekatan mereka juga akhirnya menerima karena itu untuk kesepakatan bersama dan keputusan itu baik untuk bersama. Iya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan pengambilan dari keputusan Bapak itu? Ya. Apa perlu waktu atau hari ini juga diselesaikan atau mungkin ada jadwalnya? Ya kalau terjadwal itu tidak sih, tidak ada jadwal. Karena setelah kita ketemu kasus biasanya baru kita buat rancangan bagaimana cara untuk memecahkan itu. Karena intinya kan tidak mungkin kita membuat sebuah studi itu direncanakan dulu kalau tidak ada kasus. Tentunya ada kasus baru kita membuat terencana kegiatan atau jadwal bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Kalau tidak ada masalah ya tidak ada tata kala, itu jelas tentunya tidak ada jadwal. Tapi biasanya kalau kita ketemu permasalahan sekecil apapun ya langsung kita selesaikan. Kalau tidak bisa baru saran musyawarah. Jadi Bapak berarti ya tetap musyawarah tadi. Iya, musyawarah karena keputusan itu walaupun kepala sekolah sebagai topik dan kita kan tidak bisa semena-mena ya kan, kita mengandung demokrasi ya, walaupun sebenarnya akhir dari keputusan tetap di kepala, tapi kan tidak boleh semena-mena langsung putus ini, itu kan tidak boleh. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya pasti. Ya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya, dan tidak bisa melihat atau mendengar dilema-dilema itu pasti dari teman-teman kerja. Dan di sini yang memegang kunci adalah guru BK-nya.
Dari guru BK ada diterima, ada masalah, terus dilaporkan kepada kepala sekolah kalau tidak bisa diselesaikan. Itu pasti dari teman-teman kerja. Dan di sini yang memegang kunci adalah guru BK-nya. Dari guru BK ada diterima, ada masalah, terus dilaporkan kepada kepala sekolah kalau tidak bisa diselesaikan sendiri. Kalau nanti sudah sampai kepala sekolah berarti itu merupakan masalah sekolah. Tapi kalau masalah bisa diselesaikan oleh para guru BK ya sudah. Tapi kalau tidak bisa terselesaikan memang harus melibatkan kepala sekolah dan melibatkan seluruh warga sekolah. Berarti dari BK melibatkan semuanya, Iya. langsung ke kepala Kepala sekolah mengambil keputusan iya. saja. Ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya pelajarannya bahwa kita sebenarnya kita selalu aware terbuka. Affair terbuka ya. Aware terbuka terhadap segala permasalahan karena hidup itu tidak pernah lepas dari masalah. Akhirnya setelah kita terbuka menerima masalah dan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman, akhirnya bisa terselesaikan masalah itu dan menjadi masalah itu menjadi berkah berikutnya karena mendapatkan pembelajaran untuk tindakan kita berikutnya. Jadi tetap terbuka ya Pak. Iya, terbuka, fair gitu. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ternyata sudah banyak pertanyaan saya sampaikan sudah terjawab dan saya merasa ada pengetahuan baru lagi, pengalaman baru lagi dari modul yang saya terima dan dari pengalaman Bapak sendiri yang aksi nyata seperti ini. Memang selama menjalani untuk mengambil keputusan itu tidak hanya harus sepihak, memang kita melibatkan secara musyawarah mufakat. Sebelumnya, sesudahnya saya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya dalam wawancara topik dilema etika dan rujukan moral. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali. Semoga panjenengan bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan akan membawa berkah tentunya kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.